Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak, Mataram, dan Banten. Anggota kelompok kami terdiri dari Adelia Utari, Amanda Farisa, Dikra Fariha, Jehan Putra, M. Al-Ghifari, Raffi Fardi, dan Zahra Takiyah. Pertama, Kerajaan Demak. Peta lokasi Kerajaan Demak berada di pesisir pantai utara Jawa. Tepatnya sekarang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya, Kerajaan Mataram Kuno. Mataram kuno berada di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram Hindu ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Kemudian kerajaan berpindah ke abad ke-10 ke Jawa Timur. Terakhir, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berada di ujung barat Pulau Jawa, yakni Provinsi Banten saat ini. Seperti yang kita lihat di gambar, itu berwarna merah merupakan ibu kotanya. Selanjutnya, struktur pemerintahan. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang mempunyai 5 orang anak, yaitu Pati Unus, Pangeran Sekar Sedalepen, Sultan Trenggana, Raden Kanduwuran, dan Raden Pamekas. Namun dari semua itu, yang paling memiliki peran besar yaitu Raden Patah sebagai pendiri kerajaan dan kedua anaknya, Pati Unus dan Sultan Trenggana. Sultan Trenggana mempunyai anak bernama Sultan Prawoto. Namun kemudian Sultan Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang, anak dari Pangeran Sekar Sedalepen. Dan tak selang berapa lama, Penangsang juga dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat dari Jaka Tingkir. Struktur pemerintahan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan yang memiliki anak bernama Sutawijaya lalu menikah dengan Ratu Hadi. Sutawijaya memiliki anak bernama Mas Jolang. Lalu Mas Jolang memiliki anak bernama Raden Mas Rangsang dan menikah dengan Putri Cirebon. Lalu memiliki 6 anak bernama Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III, Pakubuwono I, Amangkurat IV, Pakubuwono II. Kerajaan Banten. Subang Larang, Sri Baduga atau Prabu Siliwangi, Kentring Manik, Cakrabuana, Rara Santang, Surawisesa, Surosowan, Suranggana, Sunan Gunung Jati, Arya Surajaya, Kaun Anteng, Maulana Hasanuddin. Selanjutnya, kehidupan ekonomi sosial politik kerajaan. 1. Kerajaan Demak. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak sudah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak berperan penting karena mempunyai daerah pertanian yang cukup luas. Kehidupan politik. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah. 2. Kerajaan Mataram. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sudah teratur. Sikap toleran di antara masyarakat sangat baik, terbukti dengan adanya 2 aliran kepercayaan yang berbeda tetapi mereka tetap bisa bersosialisasi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam sangat amat menonjol dalam bidang perdagangan. Beras merupakan komoditi yang utama pada saat itu, bahkan menjadi barang ekspor. Kehidupan politik Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Wilayah kekuasaan Mataram hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. 3. Kerajaan Banten. Kehidupan sosial Kerajaan Banten, mereka menganut ajaran-ajaran Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten bertumpu kepada perdagangan. Perdagangan lada di Lampung yang menjadi komoditas terbesarnya. Kehidupan politik Banten semakin maju di bawah pimpinan puncak kejayaannya pada saat Sultan Ageng Tirtayasa memimpin. Selanjutnya adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan. Dari Kerajaan Demak yang pertama adalah makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh dari 9 wali songo yang pernah berdakwah dalam penyebaran Islam di wilayah Indonesia. Yang kedua adalah Pintu Beledak. Pintu Beledak merupakan sebuah pintu yang dipahat oleh Ki Agung Selo pada tahun 1466 Masehi. Yang ketiga adalah Soko Guru, keempat Dampar Kancana atau tempat duduk raja, dan yang terakhir adalah Surya Majapahit, yaitu dekorasi berbentuk segi 8 yang dulu terkenal di era Majapahit. Selanjutnya dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram memiliki beberapa peninggalan prasasti dan candi. Di antaranya adalah Prasasti Kedu, Prasasti Kalasan, Prasasti Ratu Roko, Candi Borobudur, dan Candi Mendut. Terakhir, Kerajaan Banten. Peninggalan dari Kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten. Keunikan dari Masjid Agung Banten adalah bentuk menaranya yang mirip mercusuar dan bagian atap masjid mirip pagoda. Sedangkan di bagian kanan kiri terdapat serambi makam Kesultanan Banten dan keluarganya. Dan beberapa peninggalan kerajaan lainnya adalah seperti Istana Keraton Kaibon, Istana Keraton Surosowan, Benteng Spelwich, Danau Tashikardi,
Vihara Avalokitesvara, dan Meriam Kiamuk. Selanjutnya adalah proses Islamisasi. Yang pertama ada Kerajaan Demak. Demak adalah Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa dengan pendiri Raden Fatah. Kesultanan Demak dapat menjadi kerajaan Islam yang utuh di bawah kekuasaan sultan dan dengan bimbingan para wali. Secara strategis, daerah Demak terletak di tepi Sungai Selat di antara pegunungan Muria dan Jawa. Tempat ini akhirnya menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang muslim. Banyak dari mereka melakukan aktivitas perdagangan di selat ini dan saling berdagang. Selain menjual belikan dagangannya, para pedagang muslim ini juga sedikit banyak melakukan penyebaran agama Islam kepada masyarakat, yang pada masa itu masyarakat juga sudah memeluk agama Islam. Pedagang terus berdatangan ke Demak Bintaro. Selain ramai pedagang, tempat ini juga diuntungkan karena letaknya yang strategis dan didukungan teori pedagang yang baik, yang menarik para pedagang untuk datang ke sana. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Sultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada masa zaman ke-17. Saat Mataram berkuasa, tanah Jawa telah mengenal Islam berkat Islamisasi yang gencar dilakukan oleh Kesultanan Demak dengan Wali Songo sebagai ujung tombaknya. Pasca Kesultanan Demak, estafet dakwah sempat diambil alih oleh Kerajaan Panjang, kemudian dipegang Kerajaan Mataram. Saat itulah dakwah Islam di tanah Jawa mengalami era baru. Meski Demak mampu mengislamkan tanah Jawa, aktivitas keislaman lebih banyak terjadi di kawasan pesisir. Mataramlah yang kemudian melengkapi dakwah Islam di bagian pedalaman. Namun Demak tentu berbeda dengan Mataram. Meski Demak menggunakan akulturasi dalam dakwah, para wali tetap mempertahankan syariat Islam murni, terutama ketauhidan. Saat Mataram berkuasa, dakwah Islam mulai berubah. Mereka sangat erat memadukan budaya Islam dan budaya sebelumnya. Yang terakhir ada Kerajaan Banten. Penyebaran agama Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Ajaran Islam disebarkan baik di kawasan pesisir maupun daerah pedalaman. Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam. Sultan Banten mengubah politik dan pemerintahan yang bersumber dari Hindu-Buddha menjadi politik bernuansa Islam. Banten yang semula hanya sebuah kadipaten dari Kerajaan Banten Sunda, kemudian menjadi suatu negara yang berdaulat. Perubahan dari budaya masyarakat yang bersumber dari ajaran Hindu-Buddha hingga beralih ke budaya yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga terjadi akulturasi budaya dan dialog kultural antara budaya Sunda yang Hindu dengan kebudayaan Islam. Selanjutnya kesimpulan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa dan berkuasa selama hampir setengah abad sebelum runtuh dan berganti nama menjadi Pajang. Kerajaan Demak mencapai kejayaan pada masa Sultan Trenggono di bidang ekonomi. Demak merupakan negara yang menjadi daerah penghasil beras dan penghubung jalur perdagangan Nusantara. Di bidang sosial dan politik, Kerajaan Demak memiliki daerah kekuasaan yang luas dan menjadi pusat penyebaran Islam. Di bidang kebudayaan, Kerajaan Demak menjadi pelopor dari lahirnya karya-karya sastra Jawa yang beralkulturasi dengan budaya Islam. Kesimpulan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan yang telah mengenal Islam berkat Islamisasi yang dilakukan oleh Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dan Mataram satu sama lain menyebarluaskan agama Islam, yang dimana Kerajaan Demak mengislamkan tanah Jawa hanya di pesisir, sedangkan Kerajaan Mataram melakukannya di pedalaman. Tentunya saat Mataram dan Demak berkuasa sangat berbeda. Jika Mataram berkuasa, saat itu dakwah Islam berubah karena memadukan atau menggabungkan budaya Islam dan budaya sebelumnya. Sedangkan Demak tetap mempertahankan syariat Islam murni, terutama ketauhidan. Kesimpulan Kerajaan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah tokoh sekaligus memerintah Kerajaan Banten pada tahun 1526 sampai 1570 yang menyebarluaskan agama Islam. Setelah beliau menyebarluaskan agama Islam, banyak perubahan yang dialami Kerajaan Banten. Salah satunya kehidupan sosialnya semakin sejahtera, hingga politik dan pemerintahan yang awalnya Hindu-Buddha menjadi bernuansa Islam. Begitupun dengan budaya yang terjadi akulturasi dan dialog kultural antara budaya Hindu-Buddha dengan Islam. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.